Selamat pagi, Bapak Ibu. Kita jumpa lagi dalam sapaan firman. Damai sejahtera Tuhan kiranya menyertai Bapak Ibu sekalian. Kita pagi ini akan belajar tentang passion. Macam-macam orang menerjemahkan kata passion ini. Ada orang yang menerjemahkan dengan arti gairah, antusiasme. Ada juga yang menerjemahkan kata passion dengan keterbebanan. Itu kata yang sebenarnya sama. Kata yang berasal dari kata passion. Tahun 1960-an, John F. Kennedy, Presiden Amerika, pernah berkunjung ke NASA. Lalu dia ketemu dengan seorang cleaning service. Cleaning service yang sedang ngepel, membersihkan lantai gedung NASA itu. Lalu John F. Kennedy bertanya pada cleaning service itu, sebagai sebuah keramahan dari Presiden John F. Kennedy, dia bertanya, "Apa yang kamu kerjakan di sini?" Lalu di luar dugaan, cleaning service di gedung NASA itu mengatakan kepada John F. Kennedy, tentunya juga dengan sebuah keramahan, karena satu hal yang luar biasa disapa oleh seorang presiden Amerika. Cleaning service itu menjawab dengan tidak sembarangan. Dia memilih kalimat yang kemudian banyak menggelitik orang. Cleaning service itu mengatakan bahwa saya di sini bekerja untuk mempersiapkan orang pergi ke bulan. Jawaban itu menjadi sebuah perenungan yang menarik, pengalaman itu menjadi sebuah hal yang indah untuk kita renungkan. Ada banyak orang ketika melihat pekerjaan yang dia lakukan, dia melihatnya dengan perspektif yang sempit. Sehingga apa? Sehingga itu mempengaruhi passion di dalam hidupnya. Ada orang yang mengerjakan hal yang luar biasa. Sebenarnya bagi banyak orang hal yang luar biasa. Tetapi karena perspektifnya salah, maka dia mengerjakan tidak dengan passion, tidak dengan gairah, tidak dengan antusiasme yang besar juga. Karena apa? Karena perspektifnya yang salah. Tetapi ada orang-orang yang mengerjakan hal-hal yang biasa, tetapi karena perspektifnya benar, perspektifnya itu luas, lalu menjadikan dia memiliki passion, memiliki gairah, memiliki antusiasme, karena perspektifnya yang benar. Apa yang harus kita hidupi di dalam kehidupan kita ketika mengikut Kristus? Perspektif yang mana? Sehingga kita punya passion, punya gairah, punya antusiasme, punya keterbebanan, ya. Kalau saya boleh pakai kata itu, untuk sesuatu yang kita kerjakan. Kita perlu melihat apa yang dikatakan Rasul Paulus. Ada satu bagian dalam perkataan 1 Korintus. Kita akan lihat perkataan Rasul Paulus, Bapak Ibu, di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 31. Mari kita lihat, kita buka 1 Korintus 10 ayat 31. Begini firman Tuhan. Jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukan semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Makan dan minum bukankah hal yang biasa? Biasa kita lakukan, makan dan minum itu sebuah hal yang biasa.
Tetapi perspektif yang ditawarkan Rasul Paulus, perspektif yang dikatakan Rasul Paulus mengatakan, lakukan semua itu untuk kemuliaan Allah. Sehingga apa? Dengan perspektif yang benar, dengan perspektif kemuliaan Allah itulah, maka kita akan melakukan sesuatu di dalam passion, di dalam gairah, di dalam antusiasme yang besar. Di dalam passion yang besar. Bapak Ibu pasti pernah melihat film dari garapan Mel Gibson tentang penyaliban Yesus. Judul yang menarik yang dipilih oleh Mel Gibson, judul yang sangat berkesan dan tertanam dalam benak setiap orang yang melihat film Passion of the Christ. Film ini banyak menginspirasi orang. Bahkan beberapa kali saya membimbing orang non-Kristen untuk belajar mengenal Tuhan Yesus, awalnya karena nonton filmnya Mel Gibson tentang film Passion of the Christ. Judul yang dipilih oleh Mel Gibson menjadi judul yang sangat kuat sekali, menginspirasi. Peristiwa penyaliban itu digambarkan sedemikian rupa oleh Mel Gibson dan diberi judul yang sangat baik menurut saya, ketika dia memberi judul film itu Passion of the Christ. Sebuah perspektif yang benar, sebuah perspektif yang luas akan membawa seseorang untuk mengalami dan memiliki passion yang besar dan benar. Passion yang kuat dalam hidupnya. Mungkin saja orang akan menganggap itu kebodohan. Tetapi orang akan sampai pada passion yang dia lihat, maka apa yang dia katakan sebagai kebodohan itu akan berubah. Bahwa apa yang dikatakan pada awalnya sebagai kebodohan, ternyata adalah sesuatu yang luar biasa. Karena orang melihat tujuan yang kita miliki, yang menjadi perspektif kita di dalam melakukan. Sama seperti salib Kristus yang dikatakan sebagai kebodohan bagi orang-orang yang tidak mengerti tujuan Allah. Tetapi orang yang mengerti tujuan Allah, orang yang mengerti perspektif Allah, sehingga mereka akan bisa memahami juga passion yang luar biasa di dalam ketaatan Yesus Kristus, maka di sanalah orang akan mengubah perspektifnya yang pada awalnya mengatakan kebodohan pada salib Kristus, akan melihat bahwa itulah kekuatan Allah di dalam kasih karunia-Nya. Kekristenan kita selalu mengajar Bapak, Ibu, dan saya tentang kehidupan yang dijalani dalam passion, dalam gairah, dalam antusiasme yang besar dan benar. Karena kita memiliki perspektif di dalam Kristus sebagai Allah yang harus kita muliakan. Tuhan menolong Bapak Ibu sekalian untuk menjalani hari-hari ini dengan perspektif, dengan sudut pandang kepada Allah yang harus kita muliakan, sehingga kita boleh hidup dalam karya dengan passion, dengan gairah, dengan antusiasme yang besar bagi kemuliaan Allah. Amin.